Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ivan Nova di channel Hello Mobilindo. Oke, untuk tahapan yang ketiga di unit mobil, yaitu untuk cek bagian mesin. Di video yang lalu kita udah cek bagaimana cara cek eksterior, interior. Kemudian sekarang bagian mesin. Bagaimana kita cara cek mesinnya. Oh iya, pemirsa Helloers, sebelum melanjutkan video ini, kami akan memberikan informasi penting, yaitu kami akan memberikan giveaway bagi sahabat Helloers. Giveaway ini berupa 1 unit dashcam dual kamera yang bisa digunakan untuk merekam video depan dan belakang di mobil. Nah, dashcam ini bisa sahabat Hello dapatkan, dan cara subscribe channel ini, banyakin like and comment, dan share channel ini ke teman-teman Hello semua. Oke. Dan untuk pemenang yang beruntung akan kami umumkan di channel ini, yaitu di channel Hello Mobilindo. Nah, langkah pertama biasanya engine-nya kita hidupkan, kemudian dengarkan suara mesin ketika mesin itu masih dingin dan nanti setelah panas. Nah, nanti pemirsa Heroes bisa bedakan mesin mobil itu di suhu yang tinggi atau rendah. Nah, tapi sebelumnya kita cek dulu semua bagian-bagian yang di mesinnya. Oke, kita buka kapnya langsung. Nah, oke. Jadi biasanya kalau untuk mobil yang masih bagus, belum pernah eksiden, untuk kancing di kapnya itu terbuka dengan baik. Nah, ini adalah mesin 1 unit Kia Picanto Cosmo tahun 2011 varian Matic. CC-nya itu 1100 cc. Oke. Nah, ini bagian-bagiannya sangat simpel. Yang pertama, kita cek karena kita udah buka kapnya. Di sini akan langsung terlihat bagian klem di kapnya. Oke. Nah, ini bagian ini dari pabriknya. Jadi biasanya di bagian depan kalau terjadi benturan dia akan tertekuk. Jadi jangan sampai lupa dicek. Oke, pemirsa Heroes. Nah, kemudian kita langsung ke bagian depannya, yaitu di sini ada biasanya kalau secara mekanik dinamakan apron depan. Nah, di sini biasanya kalau ada benturan dia akan mungkin di sini pecah seperti biasa, gampang. Nah, tapi ini masih bagus, belum pernah terjadi benturan. Nah, mesin Kia Picanto 2011 Cosmo ini, varian Matic ini benar-benar belum tersentuh. Jadi ini langsung dari pemakai. Pemirsa bisa lihat dia masih kotor. Jadi kita bisa membedakan spare part atau part bagian-bagian yang pernah diganti atau belum. Nah, dan ini pure belum ada yang pernah diganti. Oke. Karena nanti biasanya setelah kita mendapatkan mobil yang second dari pemakainya dan masih kotor, nanti ada proses untuk sebelum di display di showroom itu kita akan poles. Tapi kalau setelah dipoles itu biasanya bagian-bagian yang orisinil itu tidak kelihatan karena dia sudah dibersihkan. Nah, kalau kondisi belum dipoles atau di salon misalnya, jadi jelas mana yang bagian-bagian aslinya itu kelihatan. Jadi kondisi kita cek mobil second itu sebelum di salon itu lebih baik. Oke, jadi kita lebih banyak mengetahui plus minusnya. Oke, nah yang ini belum di salon, jadi masih sangat misalnya belum tersentuh. Nah, ini bagian-bagian dari mesin tersebut. Nah, tadi saya informasikan bahwa untuk sebelum
ngecek engine-nya itu bagus atau tidak. Nanti kita akan coba hidupkan kondisi di temperatur rendah dan tinggi. Nah, apakah nanti akan terjadi perbedaan-perbedaan kondisi di mesin tersebut? Karena di suhu tinggi dan rendah itu kita bisa melihat mesin itu masih bagus atau tidak. Nah, mesin ini masih dingin dan nanti akan coba kita hidupkan. Di apakah ada getaran-getaran, ada suara-suara yang masih berisik, nanti bisa ketahuan di kondisi temperatur rendah dan tinggi. Oke. Dan untuk di dalam mesin-mesin itu jangan lupa cek oli itu apa rembes atau tidak. Di sini kalau sebelum di salon dia biasanya akan terlihat jelas rembesan oli. Oke, ini sebelum di salon. Ini biasanya kalau udah di salon. Dan ini kita bisa pastikan bahwa ini tidak ada rembesan. Oke. Nah, ini mobilnya masih bagus. Dan kondisinya kita cek waktu sebelum di salon. Karena kalau udah di salon, rembesan oli itu tidak akan terlihat. Oke. Nah, untuk tahapan berikutnya yaitu kita hidupkan saja mesinnya, apakah di temperatur tinggi rendah, apakah ada perubahan-perubahan suara dari mesinnya. Oke, kita start aja langsung. Oke, di sini capaian kilometernya 91. Nah, pemirsa Helloworld, ini adalah suara mesinnya di kondisi temperaturnya rendah. Oke. Jadi tidak ada suara piston atau ring shaker yang kedengaran tidak ada. Dan usahakan untuk suara mesin, kalau mesin injeksi katup katup injeksinya itu dia biasanya terdengar tik 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 tik, iramanya seperti itu. Pastikan seperti itu kalau mobilnya injeksi. Oke. Nah, ini adalah mesin 1100 cc. Ini kondisinya, mesinnya saya hidupkan, kondisi temperaturnya rendah. Kita biarkan saja dulu beberapa menit supaya di temperatur tinggi apakah ada perubahan suara. Oke. Nah, ini suaranya halus, tidak ada suara. Di suhu tinggi dia nah, apakah nanti suara berbeda sebelum kita hidupin AC-nya, itu penting. Coba nanti apakah dia, nah ini ada suara dari AC-nya, tapi dia tidak mempengaruhi suara dari mesinnya. Jadi powernya masih kuat karena dia dibebani putaran dari bed kompresornya. Oh ya, jadi untuk di bagian mesin perlu dicek juga yaitu fan pendinginnya. Jadi itu otomatis fan itu sangat penting. Jadi untuk dia akan berputar atau hidup di suhu tinggi, fannya akan hidup untuk menambah pendinginan. Di samping pendinginannya dari radiator, nanti ada otomatis fannya hidup ketika suhunya tinggi. Kemudian ketika mesinnya sudah dingin, dia akan mati secara otomatis. Nah, seperti itu kerja fan-nya. Nah, ini mesinnya sudah kita hidupin, AC-nya kita matikan saja. Dan biasanya untuk
AC sebuah mobil itu kita mengetahui baik atau tidak begitu kita hidupkan saklar AC-nya, dia akan mengeluarkan di level 1 udaranya itu kencang dan dingin, itu kompresornya masih bagus. Ya, biasanya ada mobil yang begitu hidupkan anginnya itu anginnya pelan sekali, dan dingin kurang dingin ya dingin, cuman anginnya kurang kencang. Nah, itu bisa membuktikan bahwa kompresornya kerja nggak maksimal. Itu perlu penggantian. Oke. Nah, itu untuk cek kompresor AC. Nah, misalnya luas, ini sudah dari sekian menit, mesinnya sudah panas dan terdengar suara mesinnya itu stabil, bahwa mesin ini masih siap dipakai di kota maupun jarak jauh. Oke. Sekarang coba kita tutup, bagaimana kita dengan locknya masih bagus. Biasanya kalau locknya masih normal itu kita tutup pelan saja, dia langsung tertutup. Oke, coba kita tutup sedikit saja. Terus untuk